warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang terdiri atas nama saya sendiri Hefi Nafa Sabrina, yang kedua teman saya M. Arwanda Alhuda, dan yang ketiga Hanifah Indah Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, yang pertama, konsep dasar. Dalam upaya mencapai tujuan, perusahaan menggunakan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi, dan termasuk sumber daya manusia. Untuk membangun sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik, diperlukan serangkaian pernyataan yang saling terkait dengan lainnya. Terdapat beberapa hal yang menjadi syarat untuk membentuk dan mempertahankan sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, alokasi dan pengelompokan tanggung jawab. Nah, alokasi dan pertanggungjawaban itu sendiri merupakan sistem organisasi pertanggungjawaban harus didasarkan atas alokasi dan pengelompokan tanggung jawab manajerial pada berbagai unit dan tingkatan dalam berorganisasi. Dan yang kedua, terdapat sesuai bagan organisasi. Nah, maksud itu sistem organisasi pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan struktur organisasi. Dan yang ketiga, anggaran yang jelas. Maksudnya adalah anggaran yang disusun harus menunjukkan secara jelas biaya yang terkendali oleh personal unit. Nah, selain konsep dasar, di sini juga terdapat jenis pusat pertanggungjawaban. Dari berbagai fungsi tingkatan manajemen yang dimiliki perusahaan, keseluruhan dapat dikelompokkan dalam 3 pusat pertanggungjawaban, seperti yang tercantum dalam struktur organisasi berbagai perusahaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah bagian terkecil dari kegiatan atau bidang tanggung jawab di mana biaya diakumulasikan. Dan yang kedua, pusat laba. Pusat laba adalah salah satu perusahaan yang sering disebut divisi yang bertanggung jawab atas pendapatan maupun pengeluaran perusahaan. Dan yang ketiga, pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu bagian perusahaan yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sekaligus dihubungkan dengan modal yang digunakan oleh bagian tersebut. Perilaku manusia. Akuntansi pertanggungjawaban menekankan suatu pelajaran penting bagi manajer maupun akuntan. Perilaku para manajer sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja atau performance mereka diatur. Faktor-faktor yang terkait dengan perilaku manusia yang sangat mendukung tercapainya target-target yang ditetapkan oleh perusahaan atau departemen tersebut antara lain, yang pertama yaitu keteladanan. Contoh dan keteladanan dari setiap manajer departemen dapat mempengaruhi tanggung jawab atas biaya dan laba yang mereka gariskan, akan sangat berpengaruh terhadap seluruh anggota departemen tersebut. Kemudian yang kedua yaitu motivasi. Motivasi harus dimiliki oleh seluruh anggota departemen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi yang inisiatif dan efektif antar anggota organisasi akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya yaitu pelaporan. Laporan akuntansi pertanggungjawaban kepada berbagai tingkat manajemen dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, laporan pelaksanaan tanggung jawab, yang merupakan laporan tanggung gugat yang memiliki 2 tujuan, yaitu memberikan informasi kepada manajer dan atasan mengenai pelaksanaan atau kinerja dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindak langsung yang diperlukan guna memperbaiki kinerja. Kemudian yang kedua yaitu laporan informasi. Laporan informasi adalah laporan yang disusun agar para manajer memperoleh informasi yang toleran dengan bidang mereka. Nah, selanjutnya yaitu kriteria laporan yang baik. Untuk membuat laporan yang memiliki kualitas yang baik, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, ditunjukkan kepada pihak yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu konsisten. Yang ketiga, tepat waktu.
Dan yang terakhir yaitu teratur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai alokasi biaya. Dari ketiga jenis pusat pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, alokasi biaya mendapatkan perhatian yang lebih karena merupakan pusat pengalokasian biaya terhadap unit kerja yang lain. Dalam satu periode, alokasi biaya bertujuan yang pertama menjadi motivasi, yang kedua meramalkan dampak ekonomi dari keputusan yang diambil sebelumnya, yang ketiga pengukuran pendapatan dan aset, yang keempat penetapan harga. Oleh karena itu, dari keempat faktor yang telah disebutkan di atas menjadi dasar pertimbangan bagi manajemen pusat untuk mengambil keputusan. Puncak perusahaan juga harus mempertimbangkan beberapa unsur pendukung yang dapat mempengaruhi keberhasilan alokasi dan pengendalian biaya. Yang pertama, faktor internal. Terdapat sejumlah faktor unit kerja yang berpengaruh terhadap kemampuan unit kerja tersebut dalam pengendalian biaya yang berada dalam lingkup tanggung jawab. Yang pertama, produktivitas unit kerja, perilaku biaya, tenaga kerja yang digunakan, kekerabatan para pekerja. Yang kedua, saling tergantungan dengan departemen lain. Kerjasama antar departemen satu dengan departemen lain dalam pengendalian biaya departemen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keandalan setiap departemen. Yang kedua, kerjasama antar departemen. Yang ketiga, keluasan antar departemen. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu di luar organisasi di mana organisasi tersebut beroperasi di lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap kemampuan setiap departemen dalam pengendalian biaya. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama, pangsa pasar yang dimiliki, pendapatan agen yang dimiliki, tingkat inflasi, stabilitas politik, nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Dari ketiga faktor tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh puncak manajemen ketika merancang sistem pengendalian biaya bagi perusahaan. Pengabaian ketiga hal tersebut dapat menyebabkan sistem pengendalian biaya yang disusun kurang efektif dalam mencapai sasarannya. Kriteria yang baik. Di samping unsur-unsur pendukung tersebut, dalam proses mendesain sistem pengalokasian dan pengendalian biaya, perlu diperhatikan beberapa hal penting, karena untuk merancang sistem pengendalian biaya yang efektif, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, rancangan teknis yang kokoh yang mencakupi pertama, penetapan sasaran memberikan tantangan. 2. Penetapan sasaran realistis bisa dicapai. Yang ketiga, sistem pengendalian dan pelaporan biaya memisahkan biaya yang dikendalikan di luar kendali dengan berpadu. Pertama, keikutsertaan para manajer dalam penerapan sasaran kegiatan mereka sendiri. Yang kedua, kepemimpinan manajer eksekutif. Yang ketiga, jaringan komunikasi yang terbuka. Yang keempat, pencegahan dini terhadap pelaksanaan kerja yang tidak optimal.